Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Kamu tidak perlu khawatir dengan warga desa Panji. Justru jika kamu masih berada di desa ini, kami jadi tidak bisa tenang. Biar Simba yang mencari tahu keberadaan temanmu. Kalian pergilah terlebih dahulu, tidak perlu mengkhawatirkan kami. Meski Mbah Darjo tahu kalau orang-orang Giri Ulo sudah pasti akan bersikap kasar untuk menemukan mereka bertiga, namun baginya hal itu lebih baik ketimbang hilang harapan untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan perguruan Giri Ulo pada warga desa Lemah Jati. Sejak Panji datang dan bertemu dengannya, Mbah Darjo sangat percaya kalau Panji bisa mengakhiri semua penderitaan yang dialami warga desa Lemah Jati. Sulit bagi Panji untuk mengiyakan apa yang diinginkan Mbah Darjo. Kejadian di sawah tadi tentu akan membuat orang-orang Giri Ulo murka. Siapapun bisa menjadi pelampiasan, apalagi Jumantoro yang sangat pendendam. Aswan dan Suko saling melempar pandangan. Mereka memahami situasi yang ada. Panji dan Mbah Darjo mereka saling mencemaskan satu sama lain. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk membantu Panji menuntaskan permasalahan di desa Lemah Jati. Toh mereka juga sudah nyemplung di kolam yang sama. Bagaimana kalau begini? Mbah Darjo dan Panji seketika menoleh bersamaan ke arahnya. Kami juga akan membantumu Panji, tapi sebelum itu kami harus ke desa Lemah Putih terlebih dahulu. Tidak, kalian tidak perlu repot-repot. Bagaimana kalau mereka justru mengincar kalian? Sejak kami memutuskan untuk membantu, kami sudah tahu hal seperti ini mungkin akan terjadi. Jadi tidak perlu khawatir. Kami juga harus bertanggung jawab. Tapi kalian tidak tahu apa-apa dan hanya berniat untuk menolongku. Begitu juga dengan sekarang. Sama saja, kami membantu karena kami memang ingin membantu. Suko menepuk bahu Panji guna meyakinkan dan menghapus rasa khawatirnya itu. Panji hanya bisa terdiam melihat mereka tersenyum tulus. Ada keyakinan yang mulai merasuk ke dalam dirinya. Kamu mengingatkan aku dengan saudaraku yang sangat peduli pada orang lain, meskipun dengan orang yang baru dikenal, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Aswan adalah tipikal orang yang jarang sekali akrab dengan orang yang baru ia temui, namun kali ini berbeda. Ada perasaan aneh yang ia rasakan pada Panji, begitupun dengan Suko. Ya benar Mas, kalau Mas Sena ada di sini, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Panji lakukan. Panji agak bingung dengan orang bernama Sena yang disebutkan mereka berdua. Namun melihat mereka sangat menghormati orang itu, membuat Panji penasaran dengan sosok yang mereka sebutkan itu. Panji tidak lagi bisa mengelak. Aswan dan Suko berhasil memaksanya untuk menerima bantuan dari mereka. Dengan melihat cara bertarung mereka sewaktu di sawah tadi, Panji merasa kalau mereka juga tidak akan mudah untuk dikalahkan. Baiklah, terima kasih banyak kalau memang kalian ingin membantu. Tidak perlu sungkan Panji, setiap orang memang harus saling tolong-menolong. Suasana yang semula tegang perlahan mereda.
Badarjo bahkan menambahkan bahwa Giri Ulo biasanya tidak akan mengganggu orang-orang yang masih bisa mereka manfaatkan. Kata-kata itu sedikit membuat Panji lebih tenang. Aswan dan Suko ingin menemui seseorang terlebih dahulu di desa Lemah Putih. Panji yang merupakan orang asli desa Lemah Putih mengantar mereka agar tidak salah jalan lagi, sekaligus menghapus jejak kehadiran mereka terlebih dahulu dari desa Lemah Jati, sebelum orang-orang dari perguruan Giri Ulo menemukan keberadaan mereka. Memangnya sebenarnya kalian ini mau menemui siapa? Barangkali aku mengenal orang yang akan kalian temui itu. Kami ingin bertemu dengan teman lama Simbah kami. Dia bernama Ki Sagara Jayanggara. Panji terlonjak dengan bola mata melebar saat mendengar nama orang yang disebutkan Suko. Maksud kalian Ki Sagara, pemimpin perguruan Teratai Putih? Ya benar. Apa kau mengenal Ki Sagara? Timbal Suko antusias. Jika Panji mengenalnya, itu berarti akan lebih mudah untuk menemukan mereka pada Ki Sagara. Iya, aku mengenalnya, bahkan sangat mengenal dirinya lebih dari siapapun. Hari makin sore, malam tidak lagi akan datang. Mereka tidak bisa berlama-lama untuk menuju desa Lemah Putih. Jalur Lemah Kulon saat malam hari sangat berbeda, lebih mencekam dan hanya ada kegelapan pekat, tanpa adanya lampu jalan yang mengarah ke desa Lemah Putih. Di pendopo utama perguruan Giri Ulo, Ki Jaranta tampak duduk di kursinya sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Sementara di depannya berjejer murid-murid utamanya dalam posisi saling berhadapan. Ruangan itu sendiri cukup luas dan mampu memuat lebih kurang 50 orang. Meskipun yang hadir di dalam ruangan itu tidak sampai 25 orang. Selain dari murid-murid utamanya, hadir pula adiknya yang bernama Jaladra dan beberapa tokoh persilatan golongan hitam yang selama ini bekerja sama kepadanya. Hari ini mereka berkumpul mengadakan rapat darurat sehubungan dengan laporan seorang murid yang ditugaskan untuk menangkap pengkhianat di perguruan mereka sendiri. Seperti yang banyak diketahui murid-murid utama perguruan itu, Ki Jaranta berhasrat untuk melebarkan sayap pengaruhnya dengan menyerang desa Lemah Putih. Belum sempat hal itu dilakukan, salah satu murid utamanya diketahui bersekongkol oleh pihak desa Lemah Putih. Dan sebagai hukuman dia memerintahkan murid-muridnya untuk menghukum mati muridnya yang berkhianat dan sempat melarikan diri. Tapi hal itu tentu saja mengejutkan ketika mereka mendengar laporan salah seorang murid yang ditugaskan menghukum mati murid yang telah berkhianat itu. Karena secara kebetulan mereka bertemu dengan seorang tokoh aneh yang membantai murid-muridnya yang lain. Hal itu tentu saja menimbulkan kemarahan Ki Jaranta. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini, Mas? Keduanya adalah pewaris perguruan Giri Ulo, namun karena Ki Jaranta lebih tua dibandingkan Jaladra, orang yang bernaung di perguruan Giri Ulo hanya menganggap Ki Jaranta sebagai pemimpin mereka. Sebenarnya Jaladra tidak menerima kalau Ki Jaranta yang menjadi pemimpin tunggal. Dulu keduanya sempat bersih tegang untuk menjadi pemimpin. Tapi karena ilmu Jaladra masih berada di bawah Ki Jaranta, dirinya hanya bisa menerima kenyataan kalau Ki Jaranta lebih pantas menjadi pemimpin. Namun dalam hati Jaladra masih tidak terima dengan kenyataan tersebut. Sehingga jika di luar perguruan, Jaladra selalu mengatasnamakan kalau dirinya lah pemimpin sebenarnya. Karena itu orang-orang yang mengenal Giri Ulo terbagi jadi dua antara Ki Jaranta dan Ki Jaladra yang menyandang seorang pemimpin. Ki Jaranta berpikir keras setelah mendengar ciri-ciri orang yang menghabisi murid-muridnya. Dalam rimba persilatan yang berhubungan dengan ilmu hitam, dirinya pasti mengetahui sosoknya. Aku heran. Belum pernah ku dengar dia. Ciri-ciri yang diberikan anak buahmu sama sekali tak ku kenali. Siapa tokoh itu sebenarnya?
Apakah dia bukan musuhmu? Siapa tokoh yang tak ku kenal saat ini? Tapi orang yang satu ini sepertinya luput dari perhatianku. Dengan caranya menjatuhkan Jagarau dengan mudah, tentulah dia bukan orang sembarangan. Tapi dia terlalu gegabah, berani mencampuri urusan kita, dan orang itu tidak boleh diberi ampun. Betul, Ki. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar dia tidak sembarangan bertindak terhadap perguruan Giri Ulo. Saut salah seorang kaki tangannya yang bernama Kalopati. Orang ini dalam dunia persilatan dikenal sebagai pendekar tidak pandang bulu siapa lawannya. Musuh-musuhnya selalu dihabisi dengan sadis sehingga tangannya berlumuran dengan darah sehingga dia mendapatkan julukan seperti itu. Ki Jaranta mendengus geram, wajahnya yang bulat jadi tampak lucu. Tapi tak seorang pun yang berani menertawakannya, apalagi kalau dia melotot garang. Sepasang kelopak matanya yang menyipit sulit sekali terbelalak. Orang itu pasti mampus hari ini. Biar aku saja yang akan mengurusnya, Ki. Saut Kartadipa cepat. Kartadipa juga salah seorang kaki tangan Ki Jaranta yang dapat dipercaya. Ilmu bela diri dan keberaniannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Tapi Ki Jaranta berpikir lain. Dibandingkan dengan Jagarau, ilmu olah kanuragan Kartadipa berada satu tingkat di atasnya. Kalau saja Jagarau dapat dengan mudah dikalahkan, tentu Kartadipa pun dapat dikalahkan juga tanpa menemui kesulitan berarti. Karta, bukan aku meremehkanmu, tapi seperti diketahui setiap anggota mempunyai tugas masing-masing. Aku beranggapan bahwa tugas ini lebih cocok dilakukan oleh Jumantoro. Untuk kalian aku mempunyai tugas lain yang telah kurencanakan. Meski hati Kartadipa agak kecewa dengan penolakan itu, dia berusaha untuk menunjukkan kebesaran hatinya sambil tersenyum. Tak apalah kalau memang begitu. Tapi kalau Jumantoro memerlukan bantuan, aku akan berada di barisan paling depan. Itu pun kalau Ki Jaranta tidak memberi tugas lain. Syukurlah, saat ini kita sedang menunggu Jumantoro yang belum hadir. Jaladra yang masih tidak terima dengan kematian anak buahnya sudah tidak bisa menahan diri. Amarahnya sudah tidak dapat dibendung lagi. Dirinya juga kesal. Ki Jaranta bukannya langsung mengambil tindakan, tapi justru harus menunggu hingga Jumantoro datang. Kenapa harus menunggu? Biar aku saja yang mencari orang itu, ujar Jaladra tiba-tiba. Ia sudah membalikkan tubuhnya untuk beranjak pergi. Namun Ki Jaranta menghentikannya. Meski kemampuan Jaladra jauh di atas Jumantoro, namun ada alasan tersendiri Ki Jaranta tidak ingin Jaladra turun tangan. Bagaimanapun juga dia adalah keluarganya satu-satunya. Resiko yang tidak diketahui seberapa bahayanya orang itu membuatnya sedikit cemas. Bukan aku tak mengizinkanmu untuk turun tangan, Jaladra. Tapi tunggulah sampai kita tahu siapa sosok dan dari mana asal orang itu. Aku tidak peduli mau sehebat apapun orang itu. Aku sendiri yang akan membawa kepalanya padamu, Jaladra. Namun Jaladra sudah beranjak jauh masuk ke dalam hutan bersama dua orang kaki tangannya. Ki Jaranta tampak begitu kesal. Dirinya ingin menghentikan Jaladra. Namun Kalopati dan Kartadipa, orang kepercayaan Ki Jaranta, menghentikannya.
Jika dibiarkan, Ki Jaranta bisa menghabisi nyawa Jaladra. Sebagai orang kepercayaan Ki Jaranta, Kartadipa dan Kalopati lah yang selalu meredam emosi Ki Jaranta apabila sedang bersitegang dengan Jaladra. Biarlah dia pergi. Ki Jaranta tahu sendiri kemampuannya jauh di atas Jumantoro. Mungkin Jaladra bisa mengatasinya. Ki Jaranta hanya bisa menghela napas menghadapi adiknya yang keras kepala itu. Lalu hanya bisa berharap kalau Jaladra bisa mengatasinya. Dirinya juga akan memerintahkan Jumantoro untuk membantu Jaladra nantinya. Beberapa saat setelah Ki Jaranta mulai meredakan amarahnya, tiba-tiba masuklah beberapa murid menggiring Jumantoro. Tubuh pemimpin lapangan itu tampak payah, bajunya kotor berlumpur. Wajahnya lebam dan langkahnya terhuyung-huyung. Ki Jaranta mengerutkan dahi, sorot matanya langsung menyala garang ketika melihat keadaan Jumantoro dan anak buahnya yang babak belur. Jumantoro, apa yang terjadi padamu? Ampun Ki, kami bicara yang betul. Dengan wajah penuh takut, Jumantoro menjawab terbata-bata. Kami mendapat perlawanan ketika hendak mengambil hasil panen para petani. Apa? Ki Jaranta sontak bangkit dari kursinya. Suaranya menggema, membuat semua murid terperanjat. Puluhan tahun tidak ada seorang pun yang berani menantang nama besar perguruan Giri Ulo. Kini ada yang berani melawan. Siapa yang berani melakukannya padamu? Seorang pemuda bernama Panji bersama dua orang asing yang kebetulan lewat. Panji. Untuk kedua kalinya ia dibuat terperanjat. Nama itu terdengar begitu akrab di telinganya. Ceritakan ciri-cirinya. Seisi ruangan hening. Semua mata memandang Jumantoro yang tampak gugup. Usianya sekitar 20 tahun. Tubuhnya tegap, tidak gemuk. Ada tanda lahir di dekat dadanya. Dan dia menguasai tenaga dalam. Mata Ki Jaranta menyipit, wajahnya memerah menahan emosi. Ciri-ciri itu persis seperti sosok yang pernah dikenalnya. Keparat. Jadi anak itu benar-benar sudah kembali. Wajahnya menegang penuh dendam. Ruangan seketika gaduh. Para murid saling pandang penuh tanda tanya. Hanya Kartadipa dan Kalopati yang tampak ikut terkejut. Sama seperti Ki Jaranta, yang lain sama sekali belum paham siapa pemuda bernama Panji itu. Siapa sebenarnya bocah itu, Ki? Dia Panji, putra Sagara, anak dari pemimpin perguruan Teratai Putih, Ki Sagara Jayangkara. Sekejap semua orang menegakkan tubuhnya. Nama besar itu bukan nama sepele. Perguruan Teratai Putih adalah musuh bebuyutan Giri Ulo dan Ki Sagara. Namanya tersohor di dunia persilatan, disegani kawan maupun lawan. Bukan hanya pemimpin padepokan biasa. Ilmu kanuragan Ki Sagara pernah menjatuhkan Ki Mandaka, pemimpin Giri Ulo terdahulu, kakak kandung dari Ki Jaranta dan Jaladra. Meskipun tak semua murid memahami sebab musabab permusuhan itu, setiap orang yang bernaung di Giri Ulo tahu pasti Teratai Putih adalah musuh abadi mereka. Ki Jaranta menghela napas panjang, wajahnya muram bercampur amarah. Ia teringat masa lalu, Panji dan adiknya Santi memang pernah diungsikan jauh oleh Ki Sagara setelah tragedi pertempuran besar antar perguruan. Sagara sengaja menyembunyikan anak-anaknya agar tidak menjadi sasaran dendam Giri Ulo. Sebagai seorang ayah, Ki Sagara rela melakukan apapun demi keselamatan darah dagingnya.
Bahkan sehebat apapun ilmunya, ia tahu kelemahannya selalu ada pada anak-anaknya sendiri. Dalam tragedi itu, Ki Mandaka sendiri tewas bukan karena tebasan Teratai Putih, melainkan akibat keserakahannya. Ia nekat mengerahkan ilmu hitam terlarang yang menuntut tumbal. Sayangnya, tubuhnya tidak mampu menahan amukan tenaga sesat itu, hingga jiwanya sendiri yang menjadi korban. Namun bagi Giri Ulo, kematian Ki Mandaka tetap dianggap sebagai hutang darah. Sejak itu api dendam terus menyala. Ki Jaranta bersumpah membalaskan kematian kakaknya pada perguruan Teratai Putih. Tetapi ilmu Ki Sagara terlalu tinggi, membuatnya mencari kelemahan lain, anaknya sendiri, Panji. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, Panji sudah tumbuh menjadi pemuda tangguh. Ki Jaranta sadar darah Sagara mengalir kuat dalam dirinya, dan kini bocah itu bahkan berani menantang murid-murid Giri Ulo. Ingatan akan kematian Ki Mandaka kembali menyayat batinnya. Amarah yang sempat teredup kini kembali membara. Sorot mata Ki Jaranta memerah dan suaranya bergemuruh seperti petir. Bajingan tengik, berani sekali dia membuat masalah padaku. Apa mungkin Ki Sagara sudah tahu apa yang akan kita rencanakan? Jika iya, kita harus berhati-hati. Diam kau Kalapati. Siapa yang pernah mengajarkan rasa takut padamu? Aku tidak peduli dia tahu atau tidak. Ampun Ki, aku tidak bermaksud begitu. Kalapati, tidak seharusnya aku berkata begitu. Gurumu orang hebat dan tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya. Kenapa mesti mengkhawatirkan orang tua bernama Sagara itu? Betul, tidak seorang pun yang bisa menandingi guru kita. Lagi pula orang tua itu sudah bau tanah. Kemampuannya juga pasti sudah menurun. Kalapati semakin diam saja menundukkan kepala mendengar mereka berkata begitu. Jumantoro, ceritakan persoalan itu hingga tuntas. Siapa dua orang yang membantu Panji? Dia pun menceritakan peristiwa yang terjadi di persawahan, dari awal sampai datangnya Aswan dan Suko. Semua yang ada di ruangan itu seperti tak percaya ketika mengetahui bahwa Jumantoro dan anak buahnya tidak mampu melawan 3 orang bocah. Apa kau tidak mau besar-besarkan ceritamu, Jumantoro? Bagaimana bisa seorang Jumantoro yang menguasai ilmu tenaga dalam dikalahkan dengan mudah? Sebelumnya aku berhasil memojokkan anak bernama Panji itu, tapi kedua orang kesasar itu juga mahir dalam ilmu bela diri dan penguasaan tenaga dalam. Kami dibuat kewalahan olehnya. Mereka sangat terlatih layaknya murid perguruan. Sudahlah, biarkan 3 orang bocah itu untuk menjadi urusanku. Beritahu aku di mana mereka saat ini. Maaf Ki, kenapa mesti turun tangan sendiri? Biarlah bocah itu aku dan Kalapati yang mengurusnya. Ki Jaranta berpikir sesaat sebelum menganggukkan kepala. Baiklah, kalau kalian merasa mampu menangani ketiga bocah itu, silakan kau urus mereka. Sekarang juga aku akan ke sana dan membawa bocah itu padamu. Tepat belum lagi dia melangkah, seorang murid perguruan Giri Ulo masuk dan tergopoh-gopoh melapor. Ki, seorang tokoh tadi kenal mengamuk di gerbang depan. Berdebah, siapa orang itu? Dia menyebut dirinya sebagai setan alam kubur. Ki Jaranta mengeram buas ketika mendengar nama itu. Dengan langkah panjang dia langsung keluar diikuti oleh semua orang yang hadir di ruangan itu. Baru saja mereka berada di depan rumahnya yang megah, tercium bau busuk menyengat. Beberapa murid perguruan Giri Ulo malah terbatuk-batuk merasakan tenggorokannya seperti tercekik. Inikah perguruan Giri Ulo yang ditakuti oleh orang-orang?
ternyata tidak lebih dari sekumpulan ular kadut dungu yang tidak becus apa-apa. Di tempat itu, tepatnya di halaman depan perguruan yang luas itu, tegak berdiri sesosok tubuh yang amat menyeramkan. Tubuhnya yang kurus tinggal tulang berbalut kulit, tampak legam dan dekil. Kepalanya gundul hanya ditumbuhi beberapa helai rambut saja. Sepasang matanya cekung di dalam seperti tidak memiliki biji mata. Mereka juga melihat beberapa murid perguruan tewas dengan tubuh yang mengerikan seperti dicabik-cabik binatang buas. Semua yang berada di situ segera memperhatikan kuku-kuku kaki dan tangan sosok tubuh itu yang panjang dan runcing. Bajunya sudah tidak bisa disebut baju sebab telah banyak yang terkoyak di sana-sini. Siapa kau sebenarnya datang membuat kekacauan? Apakah sudah bosan hidup? Siapa pula kau berani mampus berkata seperti itu padaku? Keparat, bocah kurang ajar. Kemari kau kalau mau mampus. Kijarantap, biarlah aku mewakili kau untuk menghajar orang yang tak tahu diri ini. Mayat hidup keparat, mampuslah kau. Saat itu pula Kartadipa langsung melompat sambil mengirim satu pukulan telak ke batok kepala lawan. Namun dengan gerakan ringan lawannya berkelit menghindar. Tangan kanannya terkibas menapaki lengan Kartadipa. Tubuh Kartadipa ambruk ke tanah dengan kepala pecah. Tubuhnya menggelepar bagai ayam disembelih, kemudian diam tak berkutik ketika nyawanya lepas. Kejadian itu begitu cepat sekali terjadi, bahkan mereka yang melihat seperti tak percaya. Kartadipa bukanlah orang sembarangan, tapi dengan sekali hajar, dia tewas tanpa perlawanan. Begitu tangannya menangkis, telapak tangan lawan langsung bergerak menghantam batok kepala Kartadipa. Jahanam. Kolopati, apakah kau bermaksud menghadapi orang itu? Biarlah aku buat mampus orang gila kesasar ini, Ki. Kadut bodoh, apakah kau tidak menjalaku dengan mainanmu itu? Sini biar ku letakkan di kepalamu, agar kau dapat merasakan betapa bagusnya kepalamu diletakkan paku-paku itu. Ujar sosok tubuh kurus itu sambil tertawa kegirangan. Bukan main geramnya Kolopati diejek demikian, tapi dia berusaha menguasai diri. Tewasnya Kartadipa membuktikan bahwa dia tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau tidak, nasibnya akan sama dengan temannya. Setan kesasar, mampuslah kau. Kenapa memaki? Ayo serang lagi aku sepuasmu dengan benda mainanmu itu, sebelum kepalamu kubenturkan ke situ. Keparat. Ya! Dengan jari telunjuknya, orang yang mengaku bernama Kilingsir itu menangkap tali penghubung antara bandul besi berpaku dengan pangkalnya yang berada di tangan kebulantungan. Tali itu terbuat dari bahan yang alot dan keras, namun dengan mudahnya Kilingsir membuat bandul besi itu berputar seiring dengan sentakan tangannya. Kolopati berusaha menahan, tapi dia menjerit kesakitan ketika telapak tangannya terkelupas menahan hentakan lawan yang kuat luar biasa. Mampus. Bandul Kolopati telah berpindah ke tangan kanan Kilingsir. Sementara bersamaan dengan itu telapak tangan kirinya tersorong menghantam lawan. Segumpal angin kuat yang berbau busuk nyaris membuat tubuh Kolopati hancur berantakan. Kalau saja dia tidak buru-buru menghindar. Tapi hal itu ternyata hanya taktik lawan belaka, karena serangan yang sesungguhnya adalah bandul besi itu sendiri yang melesat cepat menghantam batok kepala Kolopati. Muter murah. Tak ayah lagi, bandul besi itu bukan saja menancap di batok kepala Kolopati, tapi juga membuat kepalanya retak. Orang itu memeki kesakitan sambil berlari ke sana kemari tak karuan.
Namun langkahnya semakin lama semakin limbung untuk selanjutnya ambruk ketika dengan tiba-tiba Ki Jaranta menghantam dengan pukulan jarak jauhnya. Kilingsir yang melihat Kolopati bertingkah tak karuan begitu langsung tertawa kegirangan. Namun terhenti ketika melihat apa yang diperbuat Ki Jaranta. Sial, mau mampus kau mencampuri urusanku, ah? Apa kau yang menghabisi murid-muridku di Bukit Lingser? Kilingsir seperti orang gila, lalu pandangannya berubah jadi tajam dengan seringai meledek. Ular-ular katut bodoh itu. Ki Jaranta semakin merah padam. Aku Ki Jaranta, ketua perguruan Giri Ulo. Kau telah mencampuri urusanku dengan membantai anak buahku, dan kini malah datang ke sini membuat keonaran. Apa yang kau inginkan dari kami? Atau kau sekadar ingin mampus? Aku tidak peduli dengan segala ocehanmu. Memang akulah yang sudah menghabisi mereka. Aku melakukan apa saja yang aku suka. Ku dengar pula bahwa kau cukup terkenal di kalangan aliran hitam pesisir utara ini. Dan ingin kubuktikan sampai di mana kehebatan kalian. Hehehe. Ternyata cuma cacing-cacing tanah semua. Kau sudah keterlaluan menghina orang. Tadinya aku masih berpikir untuk menghormatimu, tapi dengan caramu itu tidak ada pilihan lain. Kau harus mampus. Bersamaan dengan selesainya kata-kata itu, belasan murid-murid perguruan Giri Ulo langsung mengurung dan menyerang Kilingsir dengan ketat. Setan, kau pikir punya hak apa meremehkan aku begitu rupa? Kemari kau biar ku pecahkan batok kepalamu. Tapi dengan segera murid-murid Giri Ulo bergerak menghalangi. Akibat yang mereka alami sungguh tragis. Sekali tangan Kilingsir terkibas. Saat itu pula bau busuk menyebar membuat para pengeroyoknya sulit bernapas. Dan sekali bergerak, kuku-kuku tangan dan kakinya bergerak merobek tenggorokan lawan-lawannya. Bukan hanya itu saja, meski golok-golok penyerangnya mampu mengenai sasaran. Hal yang mengejutkan justru kulit tubuh Kilingsir kebal terhadap senjata tajam. Ki Jaranta sendiri terkejut karena dengan tiba-tiba menderu segumpal angin berbau busuk menghajarnya. Buru-buru dia bergerak menghindar. Bangsat. Bangunan tembok di belakangnya hancur berantakan terkena pukulan lawan yang tadi berhasil dihindarinya. Ki Jaranta tak sempat memakai lebih lanjut karena dengan tiba-tiba tubuh Kilingsir telah melesat cepat menyerangnya dengan gencar sambil menyebarkan bau busuk di sekitar tempat itu. Melihat guru mereka diserang lawan, murid-muridnya yang lain jadi bingung dan salah tingkah. Selama ini menjadi pantangan kalau Ki Jaranta sedang bertarung dibantu oleh murid-muridnya. Siapa yang melanggar larangan itu pasti akan kena hukuman berat. Agaknya Ki Jaranta memang senang memamerkan dan memperlihatkan kehebatannya di depan murid-muridnya sendiri. Tapi dalam hubungannya saat ini bukan dia segan atau takut berhadapan dengan Kilingsir. Semata-mata karena perutnya terasa mual mencium bau busuk yang menyebar di mana-mana setiap kali tubuh lawan bergerak. Maka Ki Jaranta tak ayah lagi langsung mengeluarkan ilmu andalan serta pukulan kuatnya untuk membinasakan lawan secepatnya. Ilmu apa yang kau pergunakan seperti cacing kepanasan ini? Walah, pukulan apa itu? Warna merah seperti darah kerbau. Rupanya kau ingin sekali bermain-main darah denganku. Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana caranya.
Sesaat kemudian kedua telapak tangan Kilingsir dirangkapkan. Wajahnya menyeringai sadis. Dari tangannya mengepul asap kelabu yang perlahan-lahan berganti hitam. Bersamaan dengan itu bau busuk yang menyengat seperti tak tertahankan oleh murid-murid perguruan Giri Ulo. Banyak di antara mereka yang terbatuk-batuk karena tidak tahan oleh bau busuk dengan tubuh terkapar di tanah. Sementara yang lainnya melarikan diri karena tak mampu berbuat apa-apa. Ki Jaranta bukannya tidak mengadakan perlawanan. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, dia menghantamkan satu pukulan jarak jauh yang mampu menimbulkan angin kencang untuk menghalau asap yang mulai memenuhi seluruh tempat itu. Ki Jaranta hanya sempat terpekik sesaat ketika dengan berani dia menyambut pukulan jarak jauh yang dilontarkan oleh Kilingsir dengan pukulan miliknya. Yang berhawa dingin, letupan menyeringai terjadi. Pukulan Kilingsir yang mengeluarkan asap hitam berbau anyir menderu tanpa terbendung menghantam tubuh Ki Jaranta hingga tulang-tulang tubuhnya hancur seperti terkena ledakan dahsyat. Tubuh Ki Jaranta terpelanting cukup jauh, menembus dinding bangunan yang berada di belakangnya, hingga akhirnya terbujur tak bernyawa. Organ dalamnya benar-benar hancur akibat serangan Kilingsir yang mampu menembus ke dalam tubuhnya. Dasar ular goblok, selama ini tidak ada yang bisa menahan pukulan setan hitam milikku, dan kau mencoba menangkisnya. Mampuslah kau ular bodoh. Kilingsir tertawa tergelak dengan suara nyaring memekakkan telinga. Kelihatan dia begitu gembira sekali, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesukaannya. Kedua tangannya bertolak pinggang dan sesekali dia meludah ke tanah dengan wajah pongah. Barulah beberapa saat kemudian dia menyadari bahwa tempat itu telah sepi. Kemana ular-ular dulu itu? Kurang ajar. Mereka malah kabur, sial. Aku jadi tidak mempunyai permainan lagi. Tapi tidak apalah. Dasar ular-ular tolol. Mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. Baiknya aku mencari mangsa lain yang lebih cerdik dan kuat. Baru saja dia akan pergi meninggalkan tempat itu, telinganya yang tajam mendengar derap langkah yang mendekat. Tanpa membuang waktu lagi, dia langsung menghampiri. Tiga sosok tubuh bergerak cepat mendekati bebukitan yang menuju perguruan Giri Ulo. Itu adalah Ki Jaladra bersama dua orang anak buahnya yang bernama Permana dan Bagaskara kepercayaannya. Mereka baru saja menyusuri lembah Kulon untuk mencari keberadaan sosok yang menghabisi anak buahnya. Namun bukannya bertemu di lembah Kulon, kini mereka justru bertemu dengan sosok itu di dekat perguruan Giri Ulo itu sendiri. Berhenti! Ketiga orang itu tersentak, kaget ketika melihat seseorang berwajah buruk menghentikan langkah mereka dengan suara nyaring yang seakan menghantam gendang telinga. Ki Jaladra langsung bersiaga dengan sorot mata penuh waspada. Siapa kau? Kenapa kau menghentikan langkah kami? Siapa pula kau? Tidak mengenal Kilingsir? Apa kedatanganmu ke sini karena undangan Ki Jaladra? Kurang ajar, bukannya menjawab pertanyaanku malah balik bertanya. Apakah kau ingin mampus? Mendengar kata-kata itu, Ki Jaladra tampaknya kurang senang. Permana yang berada di sebelahnya malah berbisik geram. Sudah lagi, kenapa mesti meladeni orang gila? Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Bocah bodoh, apa katamu? Kau bilang aku gila? Ingin cepat mampus kau rupanya. Mayat hidup. Kau pikir aku takut? Sial kau. Permana, sudahlah. Kilingsir tampaknya sudah marah mendengar ocehan pemuda itu, sebab dengan tiba-tiba saja tubuhnya bergerak ringan ke arahnya. Awas Permana! Ki Jaladra bermaksud melindungi muridnya dengan mendorong Permana. Tangan kanannya berusaha menangkis lengan Kilingsir yang bermaksud menghantam batok kepala Permana.
Tapi bukan main terkejut hatinya karena merasakan tangannya terasa perih dan sakit bukan main. Bagus kau mewakili bocah itu. Nyawanya telah berada di tanganku karena kau mencoba menghalangi. Maka kau boleh mampus lebih dulu. Sudahlah, aku tidak ada waktu untuk bertarung denganmu. Lagi pula kau tamu kejaran, aku tidak berhak menghabisimu. Siapa yang jadi tamu? Keparat kau. Kau pikir aku serendah derajatmu? Orang yang kau sebutkan sudah mati di tanganku. Apa? Dasar budak. Aku tuan rumah di sini. Kau harus menuruti apa kata-kataku. Ayo, bersuatu 3 kali. Sial, mau membantah ke rupanya. Kau pikir siapa dirimu menyuruh Jaladra untuk sujud di hadapanmu? Bagus, bersiaplah kau untuk mampus. Tiba-tiba saja tubuh Kilingsir langsung mencelat menyerang Ki Jaladra dengan kedua tangan terpentang membentuk cakar. Ki Jaladra melompat bagi harimau menerkam, kemudian menjatuhkan diri ke tanah dengan kedua kaki terangkat bermaksud menghantam perut lawan. Ki Jaladra terkejut ketika kaki lawan tertekuk dan kuku-kuku yang tajam menyambar permukaan telapak kakinya. Buru-buru dia menarik pulang serangan, namun tak urung kakinya tergores meski sedikit. Belum lagi dia menguasai diri untuk bergulingan dengan bermaksud bangkit. Dari arah belakang Kilingsir kembali menyambar dengan cepat ke arah tengkuknya. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori Ki Jaladra. Belum pernah sebelumnya dia menemui lawan segila ini. Gerakannya cepat bukan main dan ganas seperti ingin secepatnya menyelesaikan pertarungan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bau busuk menyengat setiap kali dia bergerak. Berkali-kali Ki Jaladra terpaksa menutup jalan napas setiap kali mereka bertarung pada jarak dekat. Kalau tidak, bukan saja perutnya yang mual, tapi bau busuk itu pun seperti menyumbat tenggorokannya. Ki Jaladra jadi serba salah. Bertarung dengan jarak dekat dia mengambil resiko parah. Sebaliknya bertarung dengan jarak jauh tidak kurang celakanya karena serangan lawan yang cepat seperti tak terduga dari mana datangnya. Hanya karena kelincahannya bergerak yang telah mencapai tingkat sempurna, hingga dia bisa lolos dari serangan maut Kilingsir. Tapi hal itu pun rasanya tidak bisa berlangsung lama. Dalam 2 serangan di muka pasti dia akan kehabisan napas diserang secara beruntun begitu. Kenapa tidak sejak tadi kugunakan penggepuk lalat itu? Ayo kemari biar ku tunjukkan bagaimana caranya menggepuk lalat. Kau terlalu memaksa. Aku tidak punya pilihan lain selain membela diri dan menyelamatkan selembar nyawaku. Kenapa banyak omong skala? Dasar kerbau buduk pengecut. Meski kau menggunakan senjata apapun, mana bisa Kilingsir kau takut-takuti? Terimalah tebasan golokku. Ki Jaladra memainkan satu jurus goloknya. Ki Jaladra menyadari bahwa lawan menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan menginginkan nyawanya. Dirinya dapat merasakan bahwa serangannya berat dan berhawa maut. Ki Jaladra tidak bisa berlaku asal-asalan kalau tidak ingin nyawanya melayang. Tak heran bila akhirnya dia langsung mengeluarkan pusaka golok andalannya. Bagus, cukup hebat, tapi tidak cukup untuk membuat gembira. Ejek Kilingsir sambil melejit ke sana kemari menghindari serangan lawannya bertubi-tubi. Sungguh gila apa yang dilakukan setan alam kubur itu. Ilmu golok Ki Jaladra sangatlah mengerikan. Dirinya begitu mahir dalam penguasaan senjata tersebut. Tapi dengan seenaknya Kilingsir menghindari sambil tertawa-tawa mengejek. Bangsat, keparat, mau main api rupanya kau. Baik, kau yang memulai maka kau pula yang harus menanggung akibatnya. Kilingsir menggosokkan kedua telapak tangan. Dari situ keluar asap kelabu mengepul yang dengan cepat berganti menjadi hitam. Tubuhnya mencelat dengan kedua tangan membentuk cakar menyerang Ki Jaladra.
Saat itu pula Ki Jaladra menangkis sambil menyabetkan goloknya. Tubuh Kilingsir meliuk menghindar sabetan golok lawan, tapi kuku-kuku tangan kirinya yang runcing, tajam dan kuat menghantam tubuh golok Ki Jaladra hingga patah menjadi dua bagian. Ki Jaladra terkejut bukan main. Senjatanya bukanlah sembarangan, tapi warisan leluhur dari guru-gurunya terdahulu dan telah dibuktikan kehebatannya sampai sekarang. Tapi dengan mudah Kilingsir mematahkannya dengan kuku-kuku tangan. Dalam keterkejutannya itulah Kilingsir langsung menghantamkan pukulan dahsyatnya yang bernama Setan Hitam dan tidak mampu dielakkan oleh Ki Jaladra. Ki Jaladra tak mampu berteriak sedikit pun, tubuh bagian dalamnya hancur seperti terkena ledakan dahsyat. Kedua pemuda itu berteriak, kaget sambil memburu tubuh Ki Jaladra yang tergeletak berlumuran cairan merah yang keluar dari mulutnya. Manusia tunggu yang merasa dirinya hebat tiada tertandingi akan mampus di tangan Kilingsir. Kalian semua akan mampus di tangan Kilingsir. Setan keparat, kau harus mampus untuk menebus kematian guruku. Hei bocah, celaka rupanya kau ingin buru-buru menyusul gurumu. Sini biar ku pecahkan kepalamu. Mampuslah kau. Masih mentah bocah, kau perlu belajar 1 abad untuk bisa menandingiku. Permana, aku akan membantumu membinasakan iblis keparat ini. Bagaskara jangan, pergilah kau dari sini, dia bukan lawanmu. Permana khawatir melihat adik seperguruannya itu telah mencabut golok dan ikut-ikutan menyerang Kilingsir. Permana mengetahui kalau saja gurunya binasa di tangan setan ini, maka perlawanannya pun akan sia-sia. Tapi itu masih dipandang bagus ketimbang menjadi seorang pengecut dan hidup membawa beban melihat gurunya tewas tanpa terbalas, meski nyawanya jadi taruhan. Tidak Permana, si keparat tidak harus mampus di tangan kita berdua. Pergilah kau secepatnya dari sini. Iblis ini bukan tandinganmu. Kau akan mengorbankan nyawa sia-sia. Biar aku yang akan menghadapinya. Tapi Bagaskara sudah tidak memperdulikan lagi kata-kata saudara seperguruannya itu. Kalian pikir bisa membuatku binasa dengan menari-nari begini, ha? Jangan harap. 100 orang seperti kalian belum tentu mampu menjatuhkan Kilingsir. Sebelum menyerang, Permana menatap Bagaskara dalam seolah mengerti. Ini mungkin akan menjadi akhir hidupnya untuk terakhir kalinya. Dia memohon pada Bagaskara untuk pergi dari sana, sementara dirinya yang akan menahan Kilingsir sebisa mungkin. Tidak Permana, kau mati. Aku pun juga akan mati. Bagaskara menolak, namun sorot mata Permana membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Ada sebuah harapan yang tergambar jelas di matanya. Pergilah ke Teratai Putih. Setan ini harus dihentikan sebelum banyak nyawa yang jatuh. Meski keduanya bagian dari Giri Ulo, namun sudah lama Permana dan Bagaskara ingin berpindah haluan pada Teratai Putih. Akan tetapi mereka tidak ingin meninggalkan Ki Jaladra yang sudah merawat mereka berdua hingga saat ini. Tapi Permana, aku yakin mereka akan menerimamu dengan lapang dada. Berat bagi Bagaskara meninggalkan sahabatnya itu. Namun ada kebenaran di balik kata-kata Permana. Setan ini sudah merenggut nyawa teman seperguruannya, dan mungkin Teratai Putih bisa saja akan menjadi sasaran selanjutnya. Dengan berat hati Bagaskara berbalik arah menuju Desa Lemah Putih. Permana masih berdiri menatap Kilingsir dengan penuh tekad. Mau kemana temanmu itu? Apa dia ketakutan dan meninggalkanmu sendirian? Kasihan sekali nasibmu. Sini maju biar ku buat mampus dengan 1 serangan. Kilingsir, kau pikir hanya kau sendiri yang paling hebat di dunia ini? Aku pun mampu membuatmu mampus. Sial, bocah sepertimu memang tidak seharusnya dibiarkan hidup lebih lama. Mampuslah kau sekarang.
Dengan pergerakan yang begitu cepat, Kilingsir menyerang leher Permana dengan cakarnya yang panjang. Tak sempat Permana menyadari serangan tersebut sehingga lehernya terkoyak menyemburkan darah segar. Bocah dungu yang sok jago, kupikir bacotmu bisa membuktikan kehebatanmu. Cuy. Kilingsir menoleh ke arah Bagaskara melarikan diri. Sudah tak nampak lagi batang hidungnya, namun Kilingsir tidak ingin membiarkan mainannya hilang begitu saja. Kau pikir bisa lari dariku, bocah tolol? Dirinya menghentakkan kaki ingin mengejar Bagaskara, namun tanpa disangka Permana memegangi kaki Kilingsir sambil tangan satunya memegangi lehernya yang terkoyak. Entah dapat kekuatan dari mana Permana bisa melakukannya. Bahkan Kilingsir sendiri agak terkejut melihatnya, namun inilah kekuatan tekad yang tersisa dari Permana. Sebelum ajalnya datang, dirinya harus menahan Kilingsir untuk memberi waktu Bagaskara melarikan diri. Kau sangat peduli dengan temanmu itu ya, bocah sekarat. Dengan satu gerakan, tangan Permana putus hanya dalam satu kali kebutan cakar Kilingsir. Dasar bocah dungu. Kilingsir kesal dibuatnya. Ditendang kepala Permana hingga tubuhnya terpelanting ke semak-semak. Bagaskara benar-benar sudah melarikan diri cukup jauh. Namun Kilingsir tetap akan mengejarnya dengan mengikuti arah perginya Bagaskara. Entah apa yang terjadi selanjutnya pada Bagaskara, yang pasti dirinya harus cepat-cepat sampai di perguruan Teratai Putih untuk memberi peringatan. Malam itu jarum waktu sudah melewati pukul 8. Udara Desa Lama Putih terasa lembab. Embun malam menetes di dedaunan bambu yang tumbuh berderet di pinggir jalan. Suara knalpot motor tua yang dikendarai 3 orang pemuda membuat para warga yang sedang berada di teras rumahnya menoleh ke mereka bertiga. Bukan tatapan sinis yang mereka dapatkan, namun keramah tamahan dari para warga saat mereka menyadari kalau itu adalah Panji bersama 2 teman barunya. Suko agak keheranan dengan sikap para warga. Sapaan mereka tidak seperti menyapa orang yang biasa saling kenal, tapi seperti menyapa orang yang sangat dihormati. Mas, kok aneh ya warga desanya? Dari tadi setiap kali warga berpapasan dengan kita selalu menyapa lebih dulu. Mereka memang belum mengetahui kalau Panji adalah anak dari orang yang sangat dihormati di Desa Lemah Putih. Sepantasnya kedua pemuda itu keheranan melihatnya. Entahlah, mungkin memang warga Desa Lama Putih memang begitu ramah. Balas Aswan tidak mau ambil pusing meski dirinya sendiri juga penasaran. Mereka tiba di sebuah gapura yang diukir dengan lambang bunga teratai. Betapa senangnya Aswan dan Suko saat melihat gerbang tempat yang ingin mereka tuju. Jadi ini padepokan Teratai Putih. Suko tampak kagum melihat bangunan Teratai Putih. Padepokan Wisanggeni tidak seluas dan sebesar padepokan yang ada di hadapannya saat ini. Dirinya berharap kelak padepokan Wisanggeni bisa sebesar Teratai Putih. Hei, sedang apa kalian di sana? Salah seorang penjaga menegur mereka. Panji segera turun dari motor, langkahnya mantap menuju penjaga yang menegur mereka. Aswan dan Suko sempat tertegun ketika Panji melangkah begitu saja, seolah sudah terbiasa melakukannya. Yang lebih mengherankan, seorang penjaga yang semula bersikap garang tiba-tiba memberi salam hormat. Maaf, Den, saya tidak tahu kalau itu Aden. Suko hampir tersedak mendengarnya. Ia menoleh pada Aswan dengan mata membelalak. Den Panji. Aswan ikut mengerenyitkan kening, tapi Panji memberi mereka isyarat untuk langsung masuk. Mereka berdua akhirnya menurut, memarkirkan motor di dekat pos jaga, lalu segera masuk ke dalam lingkungan padepokan. Halaman dalam Teratai Putih begitu luas dan tertata rapi. Lampu-lampu minyak berjajar memantulkan cahaya temaram yang menyoroti bangunan-bangunan joglo berukuran besar. Ada aura damai sekaligus wibawa yang menyelimuti tempat itu. Suko yang masih penasaran ingin bertanya siapa sebenarnya Panji. Namun tidak jadi ketika seorang kakek tua bertubuh kurus dengan bekas luka di mata kanannya muncul dari balik pendopo.
Langkahnya pelan, tapi tatapannya tajam menusuk. Panji tampak gelisah melihat orang tua itu. Buru-buru Panji ingin pergi, namun suara lantang orang tua itu membuatnya berpikir. Panji! Panji kontan berhenti, wajahnya pucat pasi. Ia berbalik ingin kabur tapi terlambat. Kakek itu lebih sigap, telinga Panji dijewer keras hingga tubuhnya terhuyung. Kiranu, lepaskan Ki, sakit. Dasar bocah nakal. Kamu pikir bisa seenaknya keluar masuk padepokan tanpa izin? Kiranu sendiri adalah paman Panji yang menjadi guru di perguruan Teratai Putih. Dia orangnya cukup tegas, tanpa pandang bulu siapa anak yang membangkang. Termasuk Panji sendiri yang keluar padepokan tanpa izin terlebih dahulu. Sementara itu dua pemuda yang berada di belakang Panji tampak semakin keheranan melihat Panji dan Kiranu yang tampak begitu akrab. Dari wibawa Kiranu, Aswan dan Suko bisa menyadari kalau orang tua itu adalah orang yang terpandang di perguruan Teratai Putih. Panji, sebenarnya kamu ini siapa? Panji cemberut, masih berusaha melepaskan jeweran Kiranu. Ki, lepasin dulu, aku mau jelasin ke mereka. Jelaskan apa? Siapa dua orang ini? Ya makanya lepasin dulu, Ki. Kiranu akhirnya melepaskan jewerannya. Ia menoleh ke arah Aswan dan Suko. Raut wajahnya seketika berubah. Ada perasaan tidak asing yang Kiranu rasakan saat melihat keduanya. Kenapa warga desa tampak menghormati kamu? Dan kamu dapat dengan mudah masuk ke perguruan ini? Apa kamu murid Teratai Putih juga? Suko mengeluarkan seluruh isi kepala yang belum menemui jawaban sejak mereka tiba di Desa Lama Putih. Iya, aku murid Teratai Putih. Aswan menghela napas sementara Suko langsung menunjuk Panji dengan suara setengah berteriak. Jadi kau menipu kami? Katanya kau hanya pemuda desa biasa. Aku memang murid di Teratai Putih, tapi aku tidak ingin kalian memandangku berbeda hanya karena... Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Kiranu kembali menjewer telinganya lebih keras. Bohong lagi, kau ini memang susah diatur. Kenapa tidak memberitahu siapa kau sebenarnya? Romomu adalah orang terpandang. Kenapa kau selalu tidak ingin mengakuinya? Sakit, Ki. Aswan dan Suko semakin bingung. Mereka hendak bertanya lagi, namun suasana mendadak hening ketika sebuah pintu besar di bangunan utama terbuka. Seorang pria tua keluar perlahan, rambutnya putih panjang. Sorot matanya dalam dan penuh wibawa. Ia berjalan dengan bantuan sebuah tongkat kayu, namun setiap langkahnya terasa berat berwibawa. Ranu, ada apa ribut di malam begini? Semua murid yang berada di halaman segera menundukkan kepala, memberi hormat. Aswan dan Suko pun spontan ikut menunduk, meski tidak mengerti siapa tokoh yang baru saja muncul. Tapi dari wibawa yang terpancar darinya, sudah sepantasnya menyandang seorang guru besar. Kiranu mendengus sambil masih memegangi telinga Panji. Bocah ini sudah berbohong pada teman-temannya. Dia tidak mengaku bahwa dirinya anakmu. Suasana seketika terhenti. Aswan dan Suko menegakkan kepala mereka dengan wajah terkejut. Aswannya lebih tenang, hanya mengerutkan kening, tapi jelas dari sorot matanya ia juga sangat terkejut. Tak heran Panji sebelumnya tampak kaku ketika mereka menyebut nama Kisagara. Panji sendiri hanya bisa menyeringai kecut. Ia mengangkat wajahnya menatap pria tua pemegang tongkat itu. Romo, aku tidak ingin dianggap istimewa hanya karena membawa namamu. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri. Tidak salah lagi, orang yang dipanggil Romo oleh Panji adalah Kisagara Jayangkara, pemimpin perguruan Teratai Putih. Ia menatap Panji lama sekali, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya dalam dan mengandung kebanggaan. Begitulah anakku.
Sejak kecil ia memang keras kepala, tidak pernah mau berlindung di balik nama ayahnya. Ia ingin ditempa, diperlakukan sama seperti murid lainnya. Karena itu aku biarkan. Keras kepala ia, membuat repot juga ia. Aswan dan Suko berdiri terpaku. Hati mereka diliputi perasaan campur aduk, terkejut, kagum, sekaligus tak menyangka bahwa orang yang baru mereka kenal ternyata adalah putra dari salah satu tokoh paling disegani di dunia persilatan. Panji hanya menunduk, berusaha menyembunyikan senyumannya yang kecut. Kisahgara kemudian melangkah maju, menepuk bahu Panji dengan penuh kasih. Tapi itulah Panji. Ia lebih suka dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan sekedar bayangan dari Kisahgara Jayangkara. Jadi Guru adalah Kisahgara dan Panji adalah anak panjenengan? Benar anak muda. Inilah teratai Putih dan Panji. Dia bukan sekedar murid, tapi dia darah dagingku sendiri. Udara malam semakin dingin, namun suasana di padepokan terasa semakin hangat. Suko yang biasanya ceplas-ceplos hanya bisa menggaruk kepala, masih sulit menerima kenyataan. Pantas saja, waktu kami nyebut nama Kisahgara, sikap Panji seperti orang terkejut. Maaf ya, aku hanya tidak ingin dianggap berlebihan hanya karena membawa nama orang tuaku. Aswan menyunggingkan senyum, semakin jelas watak Panji mirip dengan saudaranya. Panji masih menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya canggung melihat Aswan dan Suko berdiri dengan penuh hormat di hadapan romonya. Kisahgara. Suasana di pendopo malam itu terasa berbeda. Angin dingin berhembus dari celah pepohonan, lampu-lampu minyak menerangi wajah-wajah yang penuh tanda tanya. Siapa teman-teman yang kamu bawa ini, Panji? Apa kau tidak ingin memperkenalkan mereka pada Romo? Mereka ini Aswan dan Suko, Romo. Mereka datang bukan sekedar bertamu. Ada urusan penting yang katanya harus disampaikan kepada Romo. Kisahgara yang sejak tadi memandang Panji dengan senyum hangat segera mengalihkan pandangannya kepada dua pemuda yang berdiri di sisi anaknya. Silakan bicara anak muda, apa yang ingin kalian sampaikan? Aswan menunduk sopan lalu memperkenalkan diri dengan suara tegas namun tetap penuh rasa hormat. Nama saya Aswan Ki. Saya datang ke Teratai Putih atas perintah simbah saya, Arya Sena Jayandaro. Begitu nama itu terucap, seolah waktu berhenti. Kisahgara terbelalak, tongkat di tangannya bergeser, hampir jatuh dari genggamannya. Kiranu yang berdiri tak jauh dari situ mendadak menegakkan tubuhnya. Kedua matanya membesar. Bekas luka matanya seolah berdenyut kembali. Sudah lama sekali mereka tidak mendengar nama itu, nama seorang sahabat yang tidak akan pernah dilupakan. Arya Sena sangat berjasa pada padepokan Teratai Putih. Puluhan tahun mereka sudah tidak bertemu, terakhir saat tragedi Tarung Batin. Saat itu mereka masih sangat muda. Apa barusan kau bilang, Arya Sena Jayandaro? Benar, Ki. Saya cucu beliau. Beliau yang menyuruh saya ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Kisahgara. Kiranu menghela napas panjang, pandangannya menerawang jauh ke masa silam. Sudah lama sekali aku tidak melihat mereka. Lalu bagaimana dengan Arto dan Seno? Apa kalian juga berhubungan dekat dengannya? Suko yang berdiri di samping Aswan melangkah maju, memperkenalkan diri sekaligus memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Yang tidak lain adalah cucu satu-satunya dari mendiang Mbah Arto. Namun dirinya tidak memberitahu lebih dulu kepada mereka mengenai Mbah Arto.
Harto sudah tidak ada, Ki. Aku Suko, cucu Mbah Harto, kami juga ingin memberitahu mengenai hal itu. Apa? Jadi kalian cucu Arya Sena dan Harto? Kisagara pun refleks menegakkan tubuhnya, wajahnya kaget bukan main. Mereka saling tatap seakan tidak percaya kalau di hadapan mereka saat ini keturunan dari dua sahabatnya. Harto Dinoto Wisanggeni, Arya Sena Jayandaru dan Joyo Suseno Wiratama. Nama yang tidak pernah bisa kulupakan. Sebenarnya siapa sih mbak kalian itu sampai Romo dan Kiranu kaget begitu? Kiranu yang melihat itu mendengus. Lalu untuk yang kesekian kalinya telinga Panji jadi sasaran. Tak peduli walaupun di hadapan Kisagara sekalipun, karena sudah mempercayakan Panji pada Kiranu untuk menjadi anak berbudi pekerti yang baik. Mereka adalah orang yang sangat berjasa bagi Ternate Putih. Sepatutnya kau menyebut mereka seperti menyebut pamanmu sendiri. Iya Ki, iya, maaf. Aduh, aku kan cuma nanya. Kisagara perlahan menepuk pundak Aswan dan Suko dengan lembut. Senyumannya mereka meski matanya masih berkabut nostalgia. Malam ini aku benar-benar bersyukur Tuhan mempertemukan aku dengan keturunan dua sahabat lamaku, Arya Sena Jayandaru dan Harto Dinoto Wisanggeni. Mereka berdua adalah orang yang paling berjasa pada Ternate Putih di masa lalu. Kiranu mengangguk cepat, matanya tak lepas dari wajah Aswan dan Suko. Benar sekali. Aku masih ingat betul saat tragedi Tarung Batin itu. Mereka berdua bersama Seno hadir, berdiri bersama kita tanpa ketiga orang itu. Mungkin Ternate Putih hanya tinggal nama. Romo, mengapa kau tidak pernah mendengar kisah ini? Karena kau masih terlalu kecil waktu itu, Panji. Ada banyak luka yang tidak mungkin aku ceritakan begitu saja. Beberapa rahasia masa lalu memang lebih baik disimpan sampai waktu yang tepat, dan malam ini agaknya takdir membukanya kembali. Tak ingin percakapan terhenti di tengah halaman, Kisagara lalu mengajak semua orang masuk ke pendopo utama. Bangunan itu megah, penuh ukiran kayu jati tua. Dengan pilar-pilar kokoh yang menopang atapnya, lampu minyak menyala terang di dalam, menebarkan cahaya hangat. Mereka duduk bersila di tikar pandan. Panji berada di samping Kiranu, sementara Aswan dan Suko duduk tepat di hadapan Kisagara. Ceritakan padaku kabar Arya Sena, Harto dan Seno. Mbak Arya sehat walafiat, Ki. Bahkan beliau berencana akan menyusul ke sini. Hanya saja ingin mengajak Mbak Seno terlebih dahulu. Maka kami berdua diutus untuk datang lebih dulu, memberi kabar pada Kisagara sekaligus menanyakan sesuatu. Syukurlah Arya Sena masih hidup dan sehat. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabarnya. Puluhan tahun mungkin. Kiranu mengangguk pelan, wajahnya pun lega. Namun belum reda rasa haru itu, pertanyaan lain muncul dari mulut Kiranu. Kalau begitu bagaimana dengan Harto? Bagaimana kabarnya? Sudah lama aku tidak mendengar kabarnya juga. Aswan menoleh pada Suko. Pemuda itu menarik napas panjang. Matanya menunduk, namun tidak ada air mata di sana. Yang tersisa hanya ketegaran yang dibangun dari luar kehilangan. Mbah Harto sudah tenang di sisi Sang Pencipta, Ki. Bagi tersambar petir, Kisagara dan Kiranu langsung menegakkan tubuhnya. Mata mereka membelalak, wajah mereka kaku menahan kaget. Apa kau bilang?
Harto sudah tiada. Benar, Ki. Mbah Harto telah meninggal. Beliau berpulang setelah berjuang mempertahankan padepokan Wisanggeni dari serangan iblis-iblis pengikut Cakra Geni. Ki Sagara terdiam, tangannya menggenggam tongkat erat-erat hingga urat-uratnya menonjol. Cakra Geni. Wajah Ki Sagara tak mengenakan setelah mendengar nama itu. Nama kelompok yang terkenal beringas dan tidak segan menghabisi siapapun hanya untuk satu tujuan. Namun dirinya masih tak menyangka kalau Harto mati di tangan mereka. Dirinya penasaran dengan apa yang terjadi sehingga mereka bisa berurusan dengan Cakra Geni. Apa yang terjadi padanya? Waktu itu, iblis yang memimpin Cakra Geni datang menyerang. Mbah Harto berdiri di garis depan, melindungi murid-murid serta cucunya, melindungi Suko. Meski berhasil menahan mereka, luka yang dideritanya terlalu parah. Beliau berpulang dengan hormat. Sialan, kelompok bajingan itu selalu mencari perkara. Kalau saja kami tahu, Teratai Putih akan datang untuk membantu. Kirano menunduk dalam. Bahunya bergetar menahan duka. Dirinya tampak menyesalinya. Namun ini sudah menjadi takdir Sang Pencipta. Waktu tidak bisa diputar ulang kembali. Bahkan akhir hayatnya, Harto masih sempat melindungi orang lain. Aku benar-benar kagum padanya. Terima kasih banyak, Ki. Dan mohon maaf apabila Mbah Harto pernah salah dengan Ki Sagara dan Kirano. Setelah mendengar sahabatnya itu, Ki Sagara bertanya ke topik utama. Sebelumnya Panji berkata kalau Aswan dan Suko ada hal penting yang ingin mereka tanyakan pada Ki Sagara. Lalu apa yang kalian butuhkan denganku? Beritahu aku akan menerima apapun yang kalian inginkan. Ki Sagara merasa bersalah karena tidak bisa membantu sahabatnya itu. Untuk itu apapun yang mereka inginkan, sebisa mungkin Ki Sagara akan membantunya. Aswan memberitahu semuanya mengenai hal yang menjadi tujuan utama mereka, mengenai menemukan cara mengalahkan iblis terkutuk bernama Basukolo yang bersemayam di Segoro Gete. Sebab Basukolo bukanlah sosok biasa. Sudah ratusan tahun dirinya mengancam kedamaian di alam manusia. Aswan juga menjelaskan mengenai Segoro Gete dan 4 jiwa Basukolo yang sudah mereka kalahkan. Kini mereka ingin bergerak mencari Basukolo, namun mereka memerlukan sebuah kitab untuk melenyapkan Basukolo. Makhluk itu tidak bisa hanya dikalahkan dengan kemampuan batin ataupun amalan-amalan pelebur. Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu menggunakan kemampuan kitab pelebur jiwa. Setelah mencari informasi mengenai keberadaan kitab itu, mereka akhirnya menemukan bahwasannya kitab tersebut dimiliki Trah Jayangkara, yang tidak lain dan tidak bukan Trah keluarga Ki Sagara. Kitab pelebur jiwa. Ki Sagara terkejut mendengar nama itu, nama kitab peninggalan leluhurnya itu. Namun belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba salah seorang penjaga gerbang padepokan berlari tergopoh-gopoh, membuat mereka yang berada di pendopo menoleh bersamaan. Ki, ada yang datang meminta bantuan. Dirinya berasal dari Giriulo. Semua orang yang sebelumnya duduk seketika berdiri. Tak biasanya anggota Giriulo datang untuk meminta bantuan. Tentu ini sangat mencurigakan bagi mereka. Bisa jadi ini hanya pengalihan sebelum penyerangan dadakan. Kirano segera memanggil murid-muridnya untuk bersiap. Apabila ada penyerangan dari padepokan Giriulo, mereka bergegas menemui orang yang berasal dari Giriulo itu. Di teras sebuah rumah yang berada di ujung desa kerajaan,
Malam itu udara dingin menusuk tulang. Ketegangan menyelimuti rumah tersebut. Sebuah pertarungan sengit sedang terjadi antara dua tokoh. Mereka saling balas menyerang. Bukan dengan pedang, bukan pula dengan ajian pamungkas. Namun dari raut wajah keduanya jelas tergambar bahwa pertarungan ini jauh lebih mencekam daripada duel berdarah. Seorang pemuda bertubuh agak gempal duduk dengan tubuh condong ke depan. Alisnya berkerut, keringat membasahi jidat. Meski malam begitu dingin, dia adalah Reza. Pemuda ceplas-ceplos yang kadang telat mikir namun terkenal sebagai master catur antar gang. Di seberang papan duduk seorang nenek tua berbaju lusuh. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh keriput namun sorot matanya tajam bagai elang lapar. Dia adalah Nyai Intan Sendang Mayit, tokoh gaib yang sudah sebulan ini selalu berkunjung ke kediaman Mbah Arya. Tujuannya jelas, mempersiapkan Mahendra, Reza, dan Kuncoro sebelum tiba waktunya menghadapi Segoro Gede. Di kursi depan mereka duduk dua pemuda lain sebagai penonton setia. Seorang berambut gondrong acak-acakan, tubuhnya sedikit berisi namun matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Di sampingnya seorang pemuda tampak lebih tenang dan serius menyimak jalannya pertarungan. Pertarungan malam itu sudah memasuki ronde ke-10, skor keduanya imbang. Malam ini menjadi penentuan, taruhannya bukan sekedar menang atau kalah, melainkan harga diri. Bila Reza kalah, ia harus membelikan jenang klopo untuk Nyai Intan setiap hari selama sebulan penuh. Tapi bila ia menang, Nyai Intan harus menuruti apapun keinginannya, termasuk mengajarkan ilmu baru. Papan catur menjadi medan pertarungan antara mereka berdua. Pasukan putih dan hitam saling mengincar, bergerak perlahan namun mematikan. Benteng belalang, loncat maju. Kau pikir langkah Raden begitu bisa menghalangiku? Lihat jurusku ini. Kuda binal guling papan. Lihat. Seketika kuda hitamnya melompat memotong pergerakan pasukan Reza. Waduh, kuda binalnya keluar lagi. Bahaya ini. Aduh, bahaya. Kok kayaknya lebih menegangkan dari pertarungan di Setra Geni, Sena? Mahendra hanya mengangguk. Sebagai teman sekolah Reza dulu, dirinya sangat mengenal baik temannya itu. Reza memang kalau sudah main catur pikirannya penuh gaya, padahal tinggal gerak pion aja. Neng ngomong aja sembarangan, Dra. Ini pertarungan harga diri. Aku harus keluarin semua ilmu. Lawannya ahli strategi di zaman kerajaan soalnya. Namun di papan situasi semakin genting. Reza masih memiliki benteng, ratu, dan jenderal. Sementara Nyai Intan hanya tersisa kuda, ratu, dan jenderal. Keringat dingin mengalir di pelipis Reza. Ia tahu satu langkah salah, tamatlah riwayatnya. Dan benar saja, dalam hitungan detik Nyai Intan menggerakkan ratunya. Ratu nenek gembel menarik angin. Reza berseru kaget, bentengnya dimakan, papan goyah seakan medan perang runtuh. Waduh, gawat, bentengnya kena ya. Habis sudah. Kalau kalah tiap malam aku harus cari jenang kelopo ke pasar. Sudah siap jadi budak jenang, bocah. Namun dalam hati Reza bergolak, harga dirinya sebagai master catur antar gang dipertaruhkan. Ia harus menang. Tiba-tiba dari meja di dekatnya telepon genggam Mahendra berdering nyaring. Suara itu membuat semua kepala menoleh serempak, termasuk Nyai Intan. Wajahnya langsung mengerenyit, jelas merasa terganggu. Mahendra berdiri, buru-buru melangkah agak menjauh sambil menjawab panggilan. Halo, Yawan. Samar Nyi Intan dapat mendengar jelas perbincangan Mahendra dengan Aswan.
Dirinya spontan menoleh saat Mahendra menyebut nama setan alam kubur. Nyai Inten merasa tidak asing dengan nama itu. Reza yang melihat kesempatan emas itu langsung menahan senyum licik. Ia menggerakkan jenderalnya satu langkah penuh, meluncur cepat bagai tombak menusuk jantung lawan. Jurus jenderal jebret sekakmat. Apa? Tidak mungkin kau berbuat curang, ha? Tidak ada yang curang, Nyai. Ini strategi penuh kejeniusan. Master Caturgang tidak pernah kalah. Iya, Nyi, bener. Aku saksinya. Reza menang sah. Wajah Nyai Inten memerah, tapi pikirannya sudah buyar. Nama yang baru saja ia dengar lebih mengganggunya daripada kekalahannya. Ia menoleh cepat pada Mahendra yang masih memegang telepon. Beberapa saat kemudian, Mahendra menutup panggilannya dengan wajah muram. Ada apa? Apa yang barusan kau bicarakan? Kau sebut nama setan alam kubur. Dari mana kau mendengar nama itu? Itu telepon dari Aswan. Dia sekarang berada di Padepokan Teratai Putih. Katanya mereka baru saja diserang oleh sosok yang menamakan dirinya setan alam kubur. Korban sudah banyak berjatuhan. Dia ingin aku menyusulnya ke sana untuk melihat langsung. Baterai handphone miliknya habis, jadi tidak bisa menjelaskan semuanya. Udara malam mendadak terasa lebih dingin. Nyai Inten menatap jauh ke depan, matanya yang keruh seolah menyimpan bayangan masa lalu. Setan alam kubur. Reza dan Kuncoro saling pandang. Mereka belum tahu siapa sebenarnya sosok itu. Namun dari wajah Nyai Inten jelas tersirat bahwa nama itu bukan sekedar dongeng. Pertarungan harga diri di papan catur malam itu mendadak terasa kecil. Ada pertarungan yang jauh lebih besar yang sedang menanti mereka.